Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas firman Allah surat Asy-Syura ayat ke-32 sampai ayat ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, wa min ayatihil jawari fil bahri kal a'lam iyyasha yuskinir riha fayadlalna rawakida ala dhahrihi inna fi dhalika la ayatin likulli sabbarin syakur aw yubiquhunna bima kasabu wa ya'fu an katsir. Allah berfirman yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah kapal-kapal yang berlayar di laut seperti gunung-gunung. Jika dia menghendaki, dia, yakni Allah, akan menenangkan angin, maka jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi setiap orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur. Atau kapal-kapal itu dibinasakannya karena perbuatan mereka, atau dia memberi maaf sebagian besar dari mereka. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada sekian ayat yang mirip dengan ayat ini, menyebutkan tentang di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adanya bahtera-bahtera yang tinggi layarnya mengapung di atas lautan. Kita sebutkan di antaranya ada di surat Ar-Rahman ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam, dan hanya kepunyaannya lah bahtera-bahtera tinggi yang layarnya di lautan laksana gunung-gunung. Ada juga di surat Ibrahim ayat 32. Wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrih, dan dia Allah telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendaknya. Allah juga berfirman di surat Al-Hajj ayat 65. Alam tara annallaha sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amrih. Apakah kamu tiada melihat bahwasannya Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan juga menundukkan bahtera yang berlayar di lautan dengan perintahnya.
Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya. Ya, kita cantumkan di situ ada sekian ayat. Ada di surat Al-Baqarah ayat 164, ada di surat An-Nahl ayat 14, di surat Al-Isra ayat 66, surat Ar-Rum ayat 49, surat Luqman ayat 31, Yasin ayat 41 sampai 43, di surat Az-Zariyat juga ada di ayat ketiga. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika bahtera di atas lautan ini sering disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, maka tentu ini menjadi pelajaran ya bagi manusia bahwa berkendaraan itu apakah kendaraan darat ataukah kendaraan laut, dan di masa ini ada kendaraan udara, itu sejatinya menunjukkan kemahakuasaan Allah, maha pemurah dan pengasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Jadi adanya kendaraan-kendaraan yang menjadi fasilitas manusia untuk kemudian berpindah dari satu tempat ke tempat berikutnya, maka seorang muslim itu meyakini bahwa itu semua bukanlah kehebatan manusia. Sejatinya ya Allah Subhanahu wa taala yang kemudian memberikan izin, memberikan kuasanya dan memudahkan manusia di dalam perjalanannya dengan kendaraan-kendaraan itu. Sehingga ibu-ibu yang dirahmati Allah, seorang muslim dibimbing bagaimana melaksanakan sunnah-sunnah atau adab-adab terkait dengan berkendaraan. Semua jenis kendaraan, apakah yang di darat, di laut, ataukah di udara. Jadi kekaguman seorang muslim dengan kendaraan-kendaraan beserta dengan fasilitasnya yang mungkin semakin hari, semakin waktu, semakin tahun terus mengalami yang namanya perkembangan, kecanggihan, kemodernan. Kekagumannya itu bukan hanya kepada fisik dari kendaraannya atau manusia yang kemudian membuatnya, tapi lebih dari itu dia semakin meyakini tentang kehebatan Allah Subhanahu wa taala, kuasanya Allah Subhanahu wa taala, bahwa itu semua adalah campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berkuasa untuk memperjalankan semua kendaraan ini. Allah juga yang berkuasa apakah kendaraan ini memang berfungsi sebagaimana mestinya ataukah kemudian tidak berfungsi sehingga tidak sesuai dengan harapan manusia. Nah, itu kan semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Secanggih apapun ya satu kendaraan, kalau Allah kemudian yang maha kuasa menakdirkan bahwa kendaraan itu tidak selamat, kira-kira selamat nggak Ibu? Tidak akan selamat, secanggih apapun kendaraan itu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyebutkan kendaraan laut, ya, tentang al-fulk, bahtera yang mengapung di atas lautan. Ya, lebih-lebih di masa ini ada besi terbang di udara. Ya, bisa 9 jam, bisa 10 jam, bahkan ada penerbangan yang teramat sangat panjang, bisa sampai 20 jam. Barakallahu fiikum, yang kemudian memudahkan dan menjadi fasilitas bagi manusia untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, yang sejatinya jaraknya sangat jauh, menjadi mudah ditempuh. Maka di sini sekali lagi pelajarannya, inilah di antara bukti kekuasaan Allah. Kapal-kapal yang berlayar di lautan dengan layar yang sangat tinggi seperti gunung.
Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di masa itu, di masa dahulu, ya tentu kapal-kapal itu berlayar menggunakan kapal itu bisa berjalan di atas, mengapung di atas lautan itu dengan bantuan layar. Begitu kan Ibu? Ya walaupun mungkin sampai saat ini masih ada ya perahu-perahu atau kapal-kapal yang jadul seperti itu. Ya kapal-kapal yang masih menggunakan layar. Ya di Indonesia sangat terkenal ada perahu atau kapal pinisi, Ibu ya. Ya walaupun mungkin sudah barakallahu fikum sudah jarang yang menggunakannya karena rata-rata saat ini pakai mesin bermotor. Begitu ya. Namun ya tentu itu semua bermula dari layar-layar ini. Ya. Layarnya menjulang tinggi ke atas seperti gunung. Nah, keberadaan kapal-kapal ini yang kemudian mengapung di atas lautan menjadi fasilitas kendaraan bagi manusia, tentunya mencakup beberapa nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menunjukkan bahwa Allah telah menundukkan lautan bagi manusia supaya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan, sehingga mereka itu dapat beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Dulu ya orang-orang tua kita, nenek-nenek moyang kita mungkin berangkat hajinya tidak pakai pesawat gitu ya, tapi pakai kapal laut, bisa berbulan-bulan, dan mungkin ya antara balik lagi dan tidak kan begitu ya, entah apa yang terjadi di sana. Taib. Nah ini nikmat pertama, berarti Allah telah menundukkan lautan itu bagi manusia. Bahkan mungkin bagi kalangan para nelayan atau orang-orang yang memang hidupnya di atas lautan, ya di atas bahtera dan kapal laut mereka, ya mungkin lautan itu bagi mereka seperti daratan. Begitu ya. Artinya karena memang kehidupan mereka di situ. Dan Masya Allah, lautan itu ditundukkan oleh Allah untuk kepentingan manusia. Dan sebesar-besarnya untuk memfasilitasi manusia supaya mereka bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Di surat An-Nahl ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwallazi sakharal bahra litakulu minhu lahman tariya wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun." Dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu. Allah lah yang menundukkan lautan untukmu, yakni untuk manusia. Bukan manusia yang menundukkannya, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang menundukkannya bagi manusia. Untuk apa? Untuk menjadi fasilitas bagi manusia. Dan ini sekali lagi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Litakulu minhu lahman tariya, agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar. Maksudnya daging apa, Bu? Daging ikan. Masya Allah. Ya, sebagian orang tidak disebut makan kalau tidak pakai ikan, gitu ya. Ayam saja kadang kan disebut ikan, ya. Makan ikannya sama apa? Sama ayam, ya. Kalau kamu makannya ikannya apa? Saya tempe tahu, gitu. Semuanya disebut ikan, kan begitu. Barakallahu fiikum. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini yang pertama, litakulu minhu lahman tariya, agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar, yakni daging ikan. Dan daging ikan itu nikmat sekali.
apalagi yang dadakan, begitu ya. Artinya ikannya baru diambil dari laut, baru dipancing dari laut. Kalau yang di pasar mungkin sudah 3 hari 4 hari di es gitu ya. Itu saja alhamdulillah masih segar, begitu ya. Bagaimana lagi kalau yang baru dipancing, itu ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, watastakhriju minhu hilyah, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai. Watastakhriju minhu hilyatan talbasunaha. Apa Bu perhiasan yang dari laut? Mutiara. Mutiara itu di dalam kerang itu ya. Betul Bu? Pada punya mutiara? Katanya mahal, begitu ya, katanya. Kalau mutiara imitasi mungkin banyak gitu ya. Nah, itu yang kedua, watastakhriju minhu hilyatan talbasunaha. Ternyata ada perhiasan yang dikeluarkan dari lautan menjadi perhiasan bagi manusia. Tentu yang dimaksud adalah bagi kaum wanitanya. Wataral fulka mawakhira fihi. Nah, ini yang kaitannya dengan pembahasan kita. Wataral fulka mawakhira fihi, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya. Itu yang ketiga, ya, menjadi jalur lalu lintas di atas laut. Barakallahu fikum. Dan Masya Allah itu ibu ya, kita merasakan banget karena Indonesia ini sebagian besarnya adalah lautan ya. Indonesia ini kan negara kepulauan, dan ini satu nikmat tersendiri bagi kita, karena mungkin ada negara yang tidak punya laut. Nah, kita ini punya semuanya ibu. Apa yang tidak dipunyai Indonesia? Apa kira-kira Bu? Mau hutan? Alhamdulillah ada. Mau apa lagi? Sungai. Sungai banyak, bahkan ada kota disebut kota sungai. Saking banyaknya sungai. Mau danau ada, mau gunung berapi ada, ya. Mau apa lagi? Minyak bumi, gas, nikel, batu bara, semuanya ada, gitu ya. Cuman semua keberadaan ini ya terkadang mengikis sesuatu yang namanya kejujuran, gitu ya. Nah, ini yang berbahaya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, terlena dengan segala keberlimpahan, akhirnya mengikis kejujuran. Sehingga barakallahu fikum, seharusnya masyarakat Indonesia itu ya, kalaupun ada orang miskin ya mungkin sedikit saja, begitu ya. Harusnya mereka terangkat derajat dan martabatnya, karena negara mereka ini negara yang kaya raya. Semoga Allah ya menjadikan kita orang yang kaya hati ya, walaupun kita tidak terlalu kaya secara materi ya. Syukur-syukur kaya materi dan kaya hati. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang keempat, kata Allah, walitabtaghu min fadlih, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya. Masya Allah ibu, hasil laut kita ini melimpah. Ada sekian persen masyarakat kita itu yang kemudian ma'isyahnya, penghidupannya itu dengan wasilah laut. Macam-macam itu. Ya, ada yang memang nelayan, barakallahu fikum. Ada yang mungkin rumput laut, begitu ya. Ternak atau budidaya rumput laut itu. Ya, budidaya rumput laut. Apalagi Bu? Ya mungkin ada pencari mutiara, macam-macam, begitu ya. Masya Allah. Ada yang mungkin dipakai untuk olahraga, dipakai macam-macam ini laut ini.
bisa menjadi wasilah bagi manusia untuk mendapatkan keuntungan dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu semua tentu supaya manusia itu bersyukur, wala'allakum tashkurun, dan supaya kalian itu bersyukur. Kalau sebaliknya nikmat lautan ini kemudian dikufuri, ya jangan kaget kalau kemudian lautan itu ya tidak mendatangkan manfaatnya, malah mendatangkan mafsadat dan madarat bagi manusia. Begitu ya. Pencemaran di mana-mana, barakallahu fikum, bahkan mungkin saja terjadi yang namanya kebakaran di atas laut. Ada Bu kebakaran di atas laut? Ada. Gitu ya. Dan di sekitar kita pernah terjadi, memakan korban jiwa. Begitu kan? Atau kerusakan-kerusakan yang lain, menjadi bencana alam. Begitu kan? Jadi apa ini? Tsunami. Ya, jadi segala sesuatu yang bisa mencelakakan dan membinasakan manusia. Nah, ini gara-gara kita tidak mau mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, seharusnya disyukuri. Nah, ini nikmat pertama. Kemudian nikmat kedua, ketika Allah menegaskan bahwa di antara kekuasaannya adalah bahtera-bahtera yang kemudian mengapung di atas lautan, layarnya seperti gunung-gunung yang menjulang tinggi. Nah, di sini juga ada nikmat bagi manusia. Allah telah menjadikan laut itu sebagai sarana transportasi bagi manusia, sehingga dengan mudah mereka dapat berpindah dari satu pulau ke pulau yang lainnya, bahkan dari satu benua ke benua lainnya. Ada yang pernah naik kapal pesiar, Ibu? Ada yang pernah naik? Nah, itu kan keliling dunia, Ibu ya. Katanya keliling dunia gitu ya. Alhamdulillah kita naik paling kelotok begitu ya. Barakallahu fikum. Ya. Kalau kapal pesiar mahal. Ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini Masya Allah bisa mengantarkan orang itu dari satu tempat ke satu tempat yang lainnya, satu tepi ke tepi yang lainnya, dari satu kota mungkin ke kota yang lainnya, dari satu pulau mungkin ke pulau yang lainnya, dari satu benua ke benua yang lainnya. Barakallahu fikum. Memang nikmat Ibu ya, naik kapal laut itu nikmat. Yang penting kapal lautnya yang apa Bu? Ya, kapal lautnya yang nyaman begitu ya. Itu Masya Allah memang indah ya, menyenangkan, dan memang jadi rekreasi begitu ya. Baik. Allah telah memberikan kemudahan bagi kapal-kapal untuk mengambang, mengapung di atas laut dengan beban yang sangat berat yang dibawanya, dan membelah ombak gelombang lautan dengan ujung depannya. Bahkan ada kapal laut yang bisa membelah es. Itu ya. Di daerah mana itu? Pokoknya yang dekat-dekat kutub itu. Ketika lautnya membeku, ada esnya, maka ada kapal-kapal yang memang biasa melintas di situ. Mereka sudah mendesain kapalnya itu, ujung depannya itu bisa membelah es yang membeku di atas lautan. Masya Allah, ini semua sejatinya semakin menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan kapal laut ya dengan beban yang sangat berat, ya kadang kita tidak bisa ngebayangin tuh gimana tidak tenggelam. Begitu ya. Saya bolak-balik beberapa kali naik kapal laut Balikpapan Surabaya itu Ibu ya. Ibu tahu itu parkirannya di bawah itu 5 dek ya. Yang di bawah itu mobil-mobil Puso, tronton besar-besar itu.
Kadang kalau ada alat berat masuk ya di bawah, itu paling bawah, dengan muatan yang full, gitu ya. Nanti di atasnya truk-truk yang sedang-sedang, nanti di atasnya lagi ya mobil-mobil yang mobil-mobil ringan. Itu bisa 5 tingkat ibu, ya, bisa 5 tingkat. Itu dek khusus mobilnya saja, belum penumpangnya. Barakallahu fikum. Kok tidak tenggelam begitu? Ya. Tidak tenggelam. Nah, kita mah kan tidak kebayang ibu ya. Kenapa? Karena tidak ngerti ilmunya. Ya. Taib. Oh berarti yang bikin hebat. Iya, yang bikin hebat. Tapi yang membuat dia itu hebat siapa? Allah Azza wa Jalla, yang telah memberikan akal kepada dirinya sehingga dia berpikir. Ditambah lagi Allah yang memudahkan itu. Dan kalau tidak ada campur tangan Allah ya tenggelam ibu, mau secanggih apapun. Begitu. Maka pelajaran berikutnya, Allah memiliki kekuasaan mutlak atas segala sesuatu di alam semesta ini, termasuk fenomena alam seperti angin. Ini dari ayat ke-33-nya. Iyasha yuskinir riha fayadlalna rawakida ala dhahri inna fi dzalika la ayat likulli sabarin syakur. Jika dia menghendaki, dia akan menenangkan angin, maka jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Itu layar kalau tidak ada angin. Barakallahu fikum. Kira-kira bisa bergerak nggak ibu? Enggak, yang ngapung aja di atas laut. Kenapa? Karena Allah berkehendak anginnya itu tidak berhembus. Ditenangkan anginnya sehingga layarnya tidak bisa ketebak angin. Akhirnya tidak bisa berjalan, kan begitu. Lah Ustaz, sekarang ini kan pakai mesin bermotor. Begitu ya. Pakai baling-baling dan lain sebagainya. Pakai BBM. Taib, ibu. Tetap saja angin itu diperhitungkan. Ada yang suaminya nakhoda ibu? Ada bu? Iya, nakhoda. Suami ibu semuanya nakhoda. Ya. Nakhoda dari bahtera rumah tangga. Gitu. Yang suaminya nakhoda itu ya mesti paham. Tetap saja arah angin itu menjadi perhitungan. Pesawat juga kan begitu ibu. Butuh angin enggak atau mempertimbangkan angin enggak? Iya. Saya alhamdulillah pengalaman naik pesawat, kalau tidak salah ke Semarang, Balikpapan Semarang. Itu hujan lebat ternyata di bawah, ketika sudah turun baru tahu. Itu beberapa saat mau mendarat itu semua awannya hitam ibu. Padahal itu jadwal pagi, dari sini jam 7 kalau tidak salah. Jam 7 pagi. Ya turbulensinya luar biasa gitu. Kalau kita ya duk-dak gitu ibu ya. Jangan-jangan sekarang ini begitu. Maksudnya mati sekarang gitu. Ya zikir aja terus. Tapi saya lihat orang tua di samping saya ngorok ibu. Ya. Ngorok, tenang banget itu, kok bisa tenang? Saya zikir berkali-kali nggak tenang-tenang gitu. Memang jam terbang itu kadang berpengaruh ibu ya. Itu berkali-kali turbulensi. Pokoknya lihat ke jendela itu hitam aja. Padahal pagi hari kayak gini. Masya Allah. Nah alhamdulillah itu udah kerasa. Oh ini kayaknya mau mendarat itu, landing. Kayaknya mau landing nih, mau landing. Alhamdulillah sudah mulai kerasa kan, ngalenyap, teng ke bawah begitu kan. Tiba-tiba apa ibu, ngaguruh itu mesinnya, bunyi kencang lagi, teng. Terus tiba-tiba kayak nukik ke atas begitu. Ya semua kaget kan, semua kaget. Itu setelah sekitar beberapa menit ya muter-muter.
Ternyata ibu sudah mau nempel di darat, dia tidak berani itu pilotnya, langsung take off lagi dadakan. Ya, apa enggak tegang itu ibu? Ya. Dan tidak ada halo-halo, tidak ada pemberitahuan apa-apa. Akhirnya setelah di atas lagi, baru kemudian pilotnya bilang, mohon maaf kepada passenger, begitu ya. Pakai bahasa Indonesia dulu, nanti bahasa Inggris. Barakallahu fikum. Intinya apa? Intinya pilotnya minta maaf. Tadi kita sudah mau landing, ternyata angin dari belakang itu sangat kuat. Begitu kan? Artinya kan pilot pertimbangan ibu ya. Pilot pertimbangan. Jadi kami ya terpaksa demi keselamatan bersama, kami harus take off lagi. Ibu tahu muter-muternya 1 jam lagi itu setelah itu. Di awan hitam itu. Muter-muter aja, mungkin muterin bandara itu. Luar biasa. Artinya apa? Ternyata angin pun tetap menjadi pertimbangan. Ya. Itu kan kendaraan-kendaraan mewah, kendaraan-kendaraan modern dan canggih. Angin tetap menjadi pertimbangan. Nah, siapa yang kuasa untuk merubah-rubah angin ini? Allah Azza wa Jalla. Ya. Saya cerita bapak tadi yang tertidur itu ibu. Ketika tiba-tiba naik ini pesawat, tiba-tiba dia komentar, ah ini bagus ini, pilot ini pengalaman. Tidur lagi habis itu. Luar biasa. Kita dari tadi zikir nggak tenang-tenang. Gitu. Ya. Masya Allah, ibu yang dirahmati Allah. Ya. Dia mungkin ngerasa gitu, kok ini lagi naik lagi. Tiba-tiba komentar, nah ini mas bagus ini, pilot ini pengalaman. Ngelehek lagi setelah itu dia tidur. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Poinnya di sini, jadi angin itu tetap menjadi pertimbangan. Ya karena dorongan angin dari belakang begitu besar, ya sehingga ya si pilot itu mungkin khawatir kalau saya landing ini nanti akan menjadikan remnya tidak berfungsi, mungkin begitulah ya. Kita orang awam, ya takutnya itu kebablasan begitu. Apalagi misalkan landasannya tidak panjang. Nah itulah pertimbangan pilot. Ternyata angin menjadi pertimbangan. Dan akhirnya ketika mau mendarat yang kedua kali setelah 1 jam muter-muter itu, baru pilotnya ngasih tahu kita akan landing dari arah yang berbeda. Begitu. Artinya dia melawan angin supaya juga mungkin otomatis jadi rem, kan begitu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi angin itu selalu menjadi pertimbangan. Dan sama bahtera-bahtera yang ada saat ini, yang canggih-canggih, yang modern-modern, itu tetap mereka mempertimbangkan arah angin, hembusan angin. Dan itu dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsirnya. Beliau menyebutkan itu. Ya walaupun saat ini kapal-kapal sudah bermesin motor, bukan lagi layar-layar seperti orang-orang dahulu, tetap saja kata beliau angin itu menjadi pertimbangan bagi para nakhoda. Ya tadi pilot saja begitu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bahkan mungkin kendaraan darat juga begitu ibu ya. Kendaraan darat di wilayah-wilayah tertentu yang mungkin sering kencang anginnya di situ, mesti ada plang peringatan gitu ya. Biasanya daerah-daerah gunung, daerah-daerah puncak, ketinggian, itu sering ada plang-plang begitu. Hati-hati di sini sering ada angin kencang. Ya, mobil bisa berpengaruh, apalagi mobil-mobil ringan, mobil-mobil kecil. Taib. Nah inilah kekuasaan mutlak Allah atas segala sesuatu di alam semesta ini. Termasuk fenomena alam seperti angin dan lainnya. Angin, hujan, barakallahu fikum, petir dan lain sebagainya. Itu semua
terkait dengan kekuasaan Allah dan menunjukkan kekuasaan Allah yang mutlak. Bahkan terkait dengan angin, para ulama menegaskan disebut 14 kali dalam Al-Quran pada 14 surat yang berbeda-beda. Angin itu dalam bahasa Arab disebut dengan ar-rih, jamaknya ar-riyah. Angin dengan izin Allah terkadang bertiup kencang atau lemah, sepoi-sepoi. Mana yang paling enak itu, Bu? Yang sepoi-sepoi itu ya, niis ya. Kita mendinginkan suasana itu dengan angin yang sepoi-sepoi di pinggir kebun atau di pinggir sawah gitu ya. Terkadang juga berubah arahnya. Terkadang juga tidak berhembus sama sekali, pengap. Coba Ibu perhatikan, sesekali memperhatikan pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Pernah nggak menyaksikan pohon itu diam? Tidak bergerak, nggak ada yang bergerak sedikit pun. Nah itu tandanya apa, Ibu? Berarti tidak ada angin. Nah, kita sering itu melihat pohon-pohon di suasana tertentu ya, di kondisi cuaca tertentu, itu pohon tuh nggak gerak sama sekali. Oh berarti tidak ada angin. Semua ini menjadi tanda kekuasaan Allah yang patut direnungkan dan disyukuri. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 164, wa tasrifir riyahi was-sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi la ayat liqaumi ya'qilun. Dan pengisaran, tasrif itu perubahan angin, was-sahab dan juga awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, la ayat. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? Liqaumi ya'qilun, bagi orang yang berakal. Jadi akal sehat kita, akal yang sharih kita itu mengarahkan ketika fenomena alam ini kita tafakuri, kita tadaburi, mengarahkan kita bahwa ini kuasanya Allah, tidak mungkin ya kebetulan begitu saja. Semua itu menjadi tanda-tanda kekuasaan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di penghujung ayat dari ayat ke-33 Allah sampaikan, inna fi dzalika la ayat likulli sabarin syakur. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi orang yang banyak bersabar dan bersyukur. Pelajarannya bagi kita di sini, semua nikmat tersebut Allah berikan kepada manusia supaya mereka bersyukur kepadanya dengan menggunakan semua nikmat untuk perkara-perkara yang diridhai Allah. Adapun ketika fenomena alam tidak sesuai dengan harapan, maka mereka wajib bersabar atasnya. Kadang angin itu kata orang tidak bersahabat, kadang cuaca itu tidak bersahabat ya. Misalkan panas terik ya, tiba-tiba hujan, atau sedang hujan, ngegebret besar hujan itu, tiba-tiba panas gitu ya. Atau cuaca tertentu yang panas tidak, dingin juga tidak, pengap ya, sumuk kata orang. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan manusia, pengennya naik kendaraan itu anteng-anteng saja, aman-aman saja, pengennya ya naik pesawat itu nggak gateng ya, di atas tidak ada turbulensi gitu ya. Pengennya ketika naik kapal itu tidak ada gelombang, tidak ada badai. Pengennya anteng saja ngapung di atas lautan ya, seperti ketika kita di atas daratan. Pengennya begitu harapan manusia, sehingga selamat sampai tujuan ya dengan perjalanan yang menyenangkan dan membahagiakan. Harapan manusia kan begitu, Ibu. Barakallahu fikum. Namun apakah selamanya seperti itu? Tidak. Semua kendaraan itu ya dengan izin dan kudrat Allah, ada yang memang diuji
ya mereka itu celaka, ya baik itu darat, baik itu laut ataupun udara. Ya sudah terlalu banyaklah peristiwa itu. Ya walaupun hitung-hitungan manusia justru katanya kendaraan udara itu minim resiko kecelakaan. Tapi sekalinya celaka ibu, biasanya jarang yang selamat, gitu ya. Ya kasus peristiwa kecelakaan itu lebih banyak terjadi di mana? Di darat. Artinya kendaraan-kendaraan darat. Ya semua itu dengan izin Allah. Ya. Nasallallahu as-salamah wal afiyata fid dunya wal akhirah. Semoga Allah mudahkan urusan kita, menyelamatkan kita lahir batin, jasmani rohani, dunia agama sampai akhirat kita. Taib ibu. Ya kalau diuji ya dengan kendaraan yang mungkin tidak sesuai harapan, bersabarlah atas itu supaya kita menangkap ya tanda-tanda kebesaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian pelajaran berikutnya, jika kewajiban ini yakni syukur dan sabar mereka tinggalkan, maksudnya ditinggalkan manusia, maka akan berdampak buruk kepada dunia dan akhirat mereka. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Gara-gara orang itu tidak syukur, maka ibu yang dirahmati Allah, Allah memberikan ancaman ya bahwa azabnya itu sangatlah pedih. Demikian pula orang yang tidak sabar. Ya bisa dilihat surat An-Najm ayat 31. Orang tidak sabar berarti meninggalkan kewajiban, karena sabar itu wajib. An-Najm ayat berapa? 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kemudian di ayat di kalimat berikutnya, liyadziyalladzina asa'u bima amilu wa yadziyalladzina ahsanu bil husna. Dengan demikian Allah akan memberi balasan kepada orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dari kejahatan, dan dia akan memberi balasan kepada orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Al jaza min jinsil amal. Ketika kewajiban sabar ditinggalkan, ya mereka akan mendapatkan mafsadat dan madharat. Ya, orang tidak sabaran itu kan rawan celaka ibu ya. Ya tidak? Lampu merah nggak sabar gitu. Akhirnya celaka. Wong belum hijau sudah diterabas. Begitu kan? Masalah sedikit di rumah tangga nggak sabaran. Ya. Akhirnya berantakan rumah tangga. Ya disangkanya kalau ganti pasangan akan lebih baik gitu. Bisa jadi lebih buruk. Kan begitu. Orang nggak sabaran itu rawan celaka gitu ya. Rawan celaka. Tidak sabar menilai orang ya. Apalagi menilai diri sendiri, ya merasa sudah paling wah padahal aslinya weh begitu ya. Taib ibu yang dirahmati Allah, ya harus sabar. Syukur dan sabar itu dua kewajiban yang seharusnya selalu melekat pada diri kita. Kan manusia itu antara bahagia ya dan sengsara, antara susah dan mudah, ya antara nikmat dan musibah, kan begitu. Maka syukur dan sabar ini mutlak dibutuhkan setiap saat. Taib. Di ayat terakhir, au yubiquhunna bima kasabu wa ya'fu an katsir, atau kapal-kapal itu dibinasakannya karena perbuatan mereka. Jadi kapal-kapal itu secanggih apapun, sehebat apapun pembuatnya, semodern apapun,
Kalau kemudian mereka lupa diri, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak mencerminkan rasa syukur mereka kepada Allah, dengan kata lain mereka malah ingkar kepada Allah, durhaka kepada Allah, melanggar batasan-batasan Allah, maka ibu yang dirahmati Allah, bisa saja Allah dengan kehendaknya membinasakan mereka dengan cara menenggelamkan kapal itu. Ya. Dan sudah banyak peristiwa tenggelamnya kapal. Zaman dulu ada kapal Tampomas. Ya. Kalau ibu mungkin ngalamin ya berita itu. Kapal Tampomas tenggelam. Atau ndak usah jauh-jauh lah ya kemarin. Kapal feri Kariangong, Penajam tenggelam, begitu kan? Dan ada korban jiwanya. Jadi ada yang skala besar kecelakaannya, ada yang skala kecil. Taib. Nah itu semua menjadi pelajaran bagi kita, ya. Kuasa Allah, bisa saja gara-gara orang itu bermaksiat, maka ibu yang dirahmati Allah, Allah tenggelamkan, Allah binasakan, dan itu mudah bagi Allah. Dikasih saja gelombang, ya 3 meter aja. Ombak 3 meter, badai, hujan angin, petir, selesai sudah, gitu ya. Atau kirim saja paus-paus besar itu, kirim 10, ya, kemudian renang di bawah kapal besar itu, mereka gulingkan itu kapalnya itu. Bisa begitu, Bu? Bisa. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Makanya di sini ada pelajaran kewajiban bertakwa kepada Allah dimanapun berada. Di darat kita wajib bertakwa, di laut kita wajib bertakwa, di udara juga wajib bertakwa. Misalkan ibu naik pesawat canggih, gede, mau ke Eropa misalkan, naik kelas eksekutif kelas gitu, yang ada WC di dalam gitu ya, ada tempat tidurnya, ada televisinya. Pernah naik pesawat gitu, Bu? Belum, saya juga belum gitu. Cuman lihat saja di gambar ada gitu. Taib. Tiba-tiba ada fasilitas minuman arak, begitu ya. Dicoba atau enggak usah? Enggak usah. Ya kalau ibu nyoba berarti maksiat. Maksiat di mana? Di udara. Atau misalkan ada menu makanan, di situ ada daging apa itu? B2 itu. B2, B1. Nah itulah, apa bahasa Inggrisnya itu? Kan semuanya pakai bahasa Inggris itu. Hah? Ya pokoknya itulah, ya, daging babi gitu. Ada daging babi, mungkin ada daging sapi. Ada orang, kesempatan nih nyicipin daging ini. Berarti dia maksiat. Dia makan yang haram di atas udara. Barakallahu fiikum. Nah ini berarti tidak bertakwa kepada Allah saat di atas udara. Atau di laut juga begitu. Itu kapal-kapal besar itu ibu ada fasilitas namanya karaokean. Saya kadang ngeri juga. Ini biduanita ya, dengan dalih menghibur penumpang kan begitu. Menghibur penumpang, boleh request lagu, boleh joget bareng di atas, boleh nyawer, begitu ya. Dan itu ada jadwalnya dan diinformasikan ya kepada para penumpang ya, pada saat ini ya kami akan mengadakan hiburan ya, dangdutan, begitu ya. Silahkan bagi yang berminat datang ke lobi ya, atau datang ke, ada tempatnya khusus itu. Dan besar itu ada panggungnya ya.
Taib. Nanti nyararanyi di situ jara roget, mungkin sebagiannya nyawer yang banyak duit, gitu ya. Nah itu ngeri kadang ibu ya, kita kalau bersama orang-orang begitu. Ini kalau Allah murka, tenggelam kita sudah, gitu ya. Barakallahu fiikum. Bertakwa kepada Allah saat kita di lautan, saat kita di daratan juga demikian. Bahkan saat kita mungkin di dasar lautan, wajib bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Dan juga wajib bertaubat atas segala kesalahan dan dosa sehingga mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, maka di ujung ayat disampaikan wa ya'fu an katsir, dan Allah memberi maaf sebagian besar dari mereka, tentu jika mereka mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah selesai 3 ayat ini kita bahas, semoga bermanfaat. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah. Nanti kita bahas ayat ke-35 dan seterusnya. Kita akhiri dan kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.